Orang tua di dalam ayat ini seringkali orang tua pun juga dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya dalam kehidupan berkeluarga. Maka terkadang orang tua yang dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya, otak ini rasanya isinya harta, uang, tata seperti itu, sehingga tidak jarang anaknya akan dicetak untuk kalau bisa menjadi mesin pencetak uang. Ini ada true story ini. Dua orang anak ini, bapak ibunya satu orang nih. Jadi suami istri punya anak dua, laki-laki semua. Anak yang pertama ini pinter banget, pinter, IQ-nya di atas 112, pinter memang. Karena pinter, maka anak ini sama bapaknya dicetak untuk jadi dokter. Ini yang cerita bapaknya ya. Saya tanya kenapa kok dicetak jadi dokter? Karena dokter itu Ustaz, stetoskop nemplek tok lho. Berapa dok? 200 lagi. Nemplek tok ya. Jadi anak ini dicetak untuk jadi pencetak uang. Nemplek tok 200 ini ya. Maka dimasukkanlah anak pertama ke kedokteran. Anak kedua gak patio pinter, beti blebes ono ndableke. Maka anak kedua ini dijerumuskan bapaknya ke pondok pesantren, dijerumuskan. Nah, karena kowe ono ndableke ono beti, kamu pondok pesantren. Memang pondok pesantren pon jarang anak ndablek apa? Dimasukkan pondok pesantren anak nomor 2. Al-Muhim, walhasil apa yang terjadi ketika mereka dewasa dan sudah sama-sama tua, sudah menikah dua-duanya. Anak pertama rumahnya 500 meter persegi, tingkat 2. Anak pertama. Anak kedua yang pondok pesantren 9 kali 6 kontrak kamare loro. Kunjungan orang tua ke anak pertama, belum sampai masuk rumah ini, baru di pagar sudah kelihatan bapak ibunya datang. Kok tahu? CCTV. Bapaknya datang, dibukakan pintu, langsung dikasih uang 10 juta satu gepok. Ini Pak, uang bapak sama ibu. Itu sopir siap mengantar, mau pergi kemana, pembantu tinggal perintah, saya harus pergi, plus. Kunjungan ke anak kedua, dodok sampai buanter gak ngerti, gak di CCTV. Apa yang terjadi? Setelah dibuka baru, Masya Allah, Abi, Umi, langsung salim. Apa yang terjadi? Si suami memerintahkan istrinya, siapkan urusan dalam, aku keluar sebentar. Kemana dia? Ke warung. Ngapain? Membelikan kesukaan ayah ibunya di masa dia ketika masih bersama. Kira-kira dia anak model loro ini jenengan nginep di mana? Yang pertama apa kedua? Kalau jok gaya kalau asini kamarnya mek loro. Semua saya tanya, milih anak yang kedua. Kenapa ini? Ada bibiril walidain, ilmu berbakti kepada orang tua. Dan inilah yang dihalang-halangi oleh iblis kala itu, sehingga orang tua sampai lupa menempatkan ilmu agama ini kepada anak-anaknya, sebab dia menghadang dari segala cara. Maka apa yang terjadi? Orang tuanya sampai menghadang anaknya. Apakah berarti dengan demikian orang Islam gak boleh jadi dokter, gak boleh jadi insinyur? Boleh, silakan. Tapi ada makna di dalam ilustrasi kita yang saya ambil dari true story ini. Apa makna yang bisa kita ambil hikmahnya? Ibrah apa? Pendidikan agama itu tidaklah hanya diserahkan di sekolah, tapi pendidikan agama ini harus uswah, harus keteladanan. Rasulullah Muhammad SAW sukses membawa Islam ini dengan cara uswah. Perhatikan surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir.
Di sini kuncinya. Artinya apa? Pendidikan agama itu harus diteladankan di rumah. Jangan anaknya disuruh ngaji, diancam, bapaknya cangkruk ngopi. Ya. Keteladanan diberikan ini, dan itulah yang waktu itu oleh setan ditutup. Wa adwana siratal mustaqim. Aku akan hadang hambamu dari petunjukmu yang lurus. Jadi kalau kita dikasih petunjuk yang lurus sama Allah Rabbuna wa ta'ala, dihadang sama dia petunjuk ini, dibuat kita menyimpang.